Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dimulai dari sebuah hadis. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki kedua-duanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Artinya, kalau kita ingin kehidupan dunia kita enak, akhirat kita enak, maka kita harus memiliki ilmu, ya. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus dari sini, jangan sampai putus asa. Carilah ilmu yang setinggi-tingginya sampai di negeri Cina. Katanya Nabi Muhammad SAW begitu. Oke. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kalian. Oke, selanjutnya seperti biasa sebelum saya memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa masuk ke dalam otak, ya, bisa masuk ke dalam otak, dikunci otaknya. Setelah itu cabut kuncinya, kita buang ke lautan, agar supaya ketika sudah masuk ke otak, harapannya tetap berada di otak, jangan lupa lagi, gitu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nawaitu an ata'allama ta'ban wa jihadan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oh, masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Oke, mudah-mudahan rasa sehat ini terus berada di kita. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, ya, agar supaya rasa sehat ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya memulai pelajaran, silahkan mungkin di bawahnya kalian ada sampahnya. Silakan dibuang atau diambil terlebih dahulu. Ya, diambil dibuang ke tempat sampah, Mbak. Ayo, Mbak, dibuang ke tempat sampah. Nah, di sana. Itu lagi batu kok. Batu bisa nyampe ke sini tuh. Wow, besar ya batunya. Nah, taruh di belakang aja sana, di depan, di depan. Dibuat apa tadi? Oh, matok apa? Paku. Ya. Kenapa kok saya menyuruh kalian untuk membersihkan terlebih dahulu? Karena sesuatu yang dipandang tidak enak itu bisa menjadi sebab ya tidak masuknya pelajaran di hari ini. Seperti itu ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Dulu ya, ketika kelas 1 kalian pernah mendapatkan pelajaran tentang himpunan. Ya, tentang himpunan. Pernah kan ya? Di kelas 1 ya? Oke, sekarang ada yang tahu pengertian himpunan itu apa? Bisa ajukan tangan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Himpunan
Kumpulan benda-benda yang terdefinisi dengan. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Dinda. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang sudah jelas definisinya seperti itu ya. Itu namanya himpunan. Oke, berikutnya ada yang bisa memberikan contoh yang himpunan. Contoh himpunan, ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, silakan. Kumpulan sepatu ukuran nomor 40. Iya, bagus. Tepuk tangan. Nah, itu juga termasuk himpunan ya, karena sudah jelas yaitu kumpulan sepatu yang ukurannya. Oke, ada lagi? Bisa ajukan tangan? Ya, silakan. Kumpulan sepeda Supra. Kumpulan sepeda Supra. Ya, bagus, tepuk tangan. Nah, itu juga yang dimaksud dengan himpunan. Paham ya? Maksud himpunan. Jadi, itu adalah beberapa contoh tentang himpunan. Kalau yang berikutnya ini, contoh yang bukan himpunan, ada yang tahu? Ya, silakan. Kumpulan orang cantik. Kumpulan orang cantik. Betul, tepuk tangan. Terima kasih sudah bisa menjawab. Nah, kira-kira kenapa kok orang cantik itu bukan himpunan? Karena cantik itu relatif. Ya, karena cantik itu relatif, Mbak. Ya, sehingga bisa saya mengatakan orang itu cantik, bisa jadi orang yang lain bilang jelek seperti itu. Makanya cantik itu relatif. Contohnya lagi ada? Ya, silakan. Kumpulan orang kaya. Kumpulan orang-orang kaya. Ya, betul. Tepuk tangan. Oke, kumpulan orang-orang kaya. Ya, kaya di sini. Di Indonesia kaya, orang terkaya, belum tentu di luar negeri. Masih ada yang lebih kaya. Jadi kaya itu juga relatif. Paham ya mengenai himpunan? Bisa dilanjutkan ke pelajaran berikutnya? Bisa. Nah, kalau kalian tidak paham itu, insya Allah nanti pelajaran relasi pun juga tidak paham. Jadi dipahami ini dulu karena ini menjadi materi prasyarat untuk mempelajari materi relasi. Berikutnya, di sini ada apa ini? Ada apa? Silsilah anggota keluarga. Ya, ada silsilah anggota keluarga. Kira-kira yang tua itu gambarnya apa? Kakek. Yang tengah itu orang tua, bapak ibu gitu ya. Kalau yang atas? Anak ya? Ya, anak. Paham itu? Oke, sekarang misal saya punya himpunan A yang anggotanya adalah Pak Yanto dan Bu Tini. Pak Yanto mana? Pak Yanto tuh ya, tuh. Dan Bu Tini tuh ya yang atas. Setelah itu ada himpunan B yang anggotanya Tonu dan Marini. Ya, ini ya Tonu dan Marini. Kira-kira himpunan A ini, yang ini, apanya yang Pak Tonu Bu Marini ini? Anaknya ya. Kalau saya balik, kalau yang Bu Marini ini, apanya Pak Yanto dengan Bu Tini? Orang tuanya. Orang tuanya. Bagus. Tepuk tangan buat kalian. Paham itu ya? Nah, di situ bisa disimpulkan ada suatu aturan. Tadi aturannya ada apa? Atau hubungannya adalah orang tua dari ya, orang tua dan anak. Nah, aturan itulah yang dimaksud dengan relasi. Ya. Relasi itu adalah suatu aturan, ya. Paham ya? Oke, berikutnya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bisa minta tolong bisa dibacakan Mbak Iza. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu menyatakan relasi. 2. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu memahami domain, kodomain, dan range. 3. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik diharapkan mampu menyatakan relasi dengan diagram panah. 4. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik diharapkan mampu menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. 5. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik diharapkan mampu menyatakan relasi dengan diagram batang. Kartesius ya? Kartesius. Ya, diagram Kartesius. Terima kasih. Tepuk tangan.
Oke, bagus sekali ya. Jadi nanti kita akan menyatakan relasi. Yang kedua kita akan tahu yang mana domain, yang mana kodomain, mana yang ring. Jadi kalian nanti bisa menyatakan oh ini ringnya, oh ini domainnya, oh ini kodomainnya. Berikutnya nanti kalian akan bisa membuat suatu diagram panah dan diagram Cartesius, serta dari diagram tersebut bisa diturunkan menjadi model atau pasangan berurutan seperti itu. Itu harapan pembelajaran hari ini. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya manfaat mempelajari materi hari ini yaitu relasi. Ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa angkat tangan membacakan? Bisa tolong? Bisa? Ya, silakan. Bisa dibacakan. Manfaatnya yang pertama? Yang pertama, membantu memahami permasalahan dan menyelesaikannya. Kedua, membantu mengenali pola dan hubungan antara variabel dalam sebuah masalah. Ketiga, membantu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Keempat, mempermudah mempelajari topik lanjut dan matematika. Oke, bagus. Terima kasih sudah membacakan. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang pertama nanti akan membantu memahami permasalahan dan penyelesaiannya. Yang kedua, membantu mengenali pola dan hubungan antara variabel dengan sebuah masalah. Dan yang ketiga, membantu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Dan yang terakhir itu mempermudah kita untuk mempelajari topik lanjutan dari matematika seperti itu. Paham ya? Jadi itu adalah manfaatnya kita mempelajari sebuah relasi. Berikutnya, kita akan menggunakan pembelajaran yaitu problem based learning, yaitu PBL bisa disingkatannya. Nanti langkah-langkahnya adalah kalian setelah ini saya pecah menjadi sebuah kelompok. Kelompoknya yang mana Ustadz? Kelompoknya itu adalah sesuai dengan kemarin yang sudah dibentuk kemarin, yang sudah saya kasih tes kemarin sesuai dengan gaya minat belajar kalian, gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah kalian akan membentuk kelompok, berikutnya nanti saya akan memberikan suatu LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Artinya kalian di situ akan mendapatkan lembar kerja. Di situ ada sebuah materi, silakan dibaca dulu gitu ya. Setelah itu ada contoh-contohnya juga ada soalnya yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Nah, kelompoknya yang kemarin sudah saya rubah, saya beri nama ya. Ada kelompok kucing ya. Oke, mana kelompok kucing? Suaranya mana? Oke, meong gitu ya. Setelah itu ada kelompok ayam. Mana kelompok ayam? Oke, suaranya mana kelompok ayam? Kukuruyu. Setelah itu ada kelompok sapi. Mana kelompok sapi? Oke, suaranya gimana kelompok sapi? Mau gitu ya. Jadi apa-apa pasti mereka mau gitu ya. Suaranya sapi. Mau ini. Ya enggak juga. Berikutnya ada kelompok kambing. Mana suara kelompok kambing? Mbek. Oke, seperti itu ya. Coba lagi, Mak. Suaranya. Seperti itu. Ya, paham ya? Setelah kalian nanti di situ dibentuk kelompok, LKPD-nya silakan dikerjakan. Setelah selesai nanti kalian akan saya akan membimbing kalian. Mungkin ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan gitu ya. Boleh ditanyakan. Selesai nanti pengerjaannya nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di kelompoknya yang tadi. Nah, berikutnya setelah itu kembali lagi ke kelompoknya masing-masing gitu ya. Dan nanti akan saya mereview kalau sudah dua peserta presentasi, baru nanti saya review seperti itu. Paham? Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini, dan nanti juga akan saya nilai sikapnya ya dalam diskusi aktif apa enggak, ketika presentasi aktif apa enggak, seperti itu akan saya nilai. Itu saja ya langkah-langkahnya. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Nah,
Tadi di situ ada bagan ya, bagan silsilah keluarga. Di situ himpunan A tadi ya. Ada himpunan A. Di situ apa itu? Pak Hamid dengan Bu Zahro. Untuk yang himpunan B? Hubungan apakah itu? Hubungan orang tua dan anak. Himpunan A, apanya himpunan B? Himpunan B, apanya himpunan A? Anaknya. Paham ya hubungannya ya? Nah, itu yang dimaksud dengan apa tadi? Relasi ya. Berikutnya, apa ini? Tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat. Salah. Gini, tepuk semangat. Semangat. Gitu ya? Bisa? Bisa. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih banyak. Berikutnya silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bentuk kelompok. Oke, sudah? Kalau saya sebelum saya memberikan LKPD, kalau saya bilang door, maka jawabnya door. Tangannya juga begini ya. Door. Nah, ya. Kalau saya bilang door, maka kalian bilang gitu ya. Agak lama. Gitu ya. Saya mati. Paham ya? Coba saya tembak dulu. Door. Door. Nah, bisa ya? Oke. Selanjutnya saya akan memberikan LKPD. Oh iya, ini peralatannya sudah banyak, medianya. Boleh ada buku. Di sini ada laptop sebanyak 2, HP juga 2. Kan ada 4 kelompok ya? Ya. Ini LKPD-nya. Sapi. Kucing. Bunyinya? Ayam. Kukuruyu. Kambing. Mana lagi? Sapi. Dah? Kalian nanti harus mengerjakan di sini ya. Tulis di sini pekerjaannya, itu adalah LKPD-nya, tapi pengerjaannya kalian di sini nulis yang besar. Nah, ini alatnya. Kertas apa ini? Kertas? Asturo. Bukan Manila. Yang Manila itu yang besar. Kenapa? Senyum-senyum. Senang ya? Ya. Ini saya juga membawa spidol buat kalian nulis. Satu-satu ya. Merah? Hitam? Pink? Mohon maaf, pinknya gak ada. Biru? Oke. Merah? Oke. Suka yang merah, berarti merah pemberani. Dah, silakan dikerjakan. Untuk medianya, ya di situ silakan. Saya sudah bawa buku. Buku matematika ya. Boleh nanti kalian cari di sini.
Ya. Kalau kalian tidak puas, saya tambah lagi. Pakai laptop. Laptop, oke. Karena laptopnya habis, saya ganti HP. Sebanyak 2 ya. Boleh cari di internet. Nah, silakan dikerjakan. Wah, gitu ya. Sudah? Silakan dikerjakan secara berkelompok. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Nanti ketika sudah selesai, ya, solasinya ada di sini, ditempel ke depan ya, jangan dipegang, tapi ditempel di depan. Bagi yang suka membaca, silakan dibaca ya. Di rangkuman di LKPD-nya boleh dibaca, buku paketnya juga boleh dibaca. Kalau nggak suka membaca, cari di internet, boleh di situ. Ada ya. Jangan lupa di atas ini ditulis. Apa itu? Ya. Yang besar. Habis. Merah ya. Merah itu pemberani. Oh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah bisa semua ya? Kalau bingung silakan cari di internet, bisa ya. Boleh buka Google, boleh buka YouTube, tapi jangan buka galeri. Nulisnya yang besar ya.
Yang besar ya, biar kelihatan sama teman-temannya nanti. Ada pertanyaan boleh di ya. Di apa namanya? Cari di internet boleh. Cari di internet boleh. Cari di buku-buku boleh. Ya, buka Google, YouTube boleh. Oke, silakan buka internet boleh. Itu. Kalau nggak bisa, tanya ke Mbah Google boleh. Ya, terus silakan hasilnya didiskusikan dengan kelompoknya. Ini dikasih Mbak, apa namanya? Garis biar kelihatan. Ya. Oke, bagus. Wow, mantap tulisannya. Bagus sekali. Bisa? Ya, silakan dibuka internetnya. Ada pertanyaan, Mbak? Oke, bagus. Boleh dihias-hias, boleh ya? Pokoknya harus buat yang terbaik, digambar yang terbaik. Ya. Karena sesuatu yang digambar dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan lebih ya nilainya daripada dengan yang asal-asalan.
Ya, bagus. Mm-mm. Sudah? Hampir selesai? Hampir selesai? Cari juga artinya ini. Oh, sudah ya. Bisa connect internetnya. Ditulis ini, dicari artinya ini. Ya. Himpunan bahasa yang berurutan adalah cari di situ. Bisa connect. Cari juga Mbak. Aturan. Oh iya sudah. Sudah ya, ya. Ini kurang ke sini. Atau iya. Kayak gini. Kasih titik. Nah. Kasih titik. Boleh masuk ke dalam. Oh. Bisa ini hampir? Sudah selesai? Bisa. Cari ya ini. Artinya ya. Ya, diagram Cartesius adalah cari di internet. Gimana? Ring itu hasilnya. Mantap. Sudah, Mbak Dinda.
Selesai? Yang sudah selesai ajukan tangan. Oke, sip. Ini sudah selesai? Oke, masih satu kelompok lagi. Daerah asal. Daerah asal ya. Daerah asal itu yang mana? Daerah asal itu yang ada di sumbu X. Ini sumbu Y berarti daerah. Ini daerah kawan. Ring itu hasilnya, ya. Ayo kelompok ayam. Coba cek suara dulu. Mana suaranya kelompok kucing? Bagus sekali. Tepuk tangan. Mana suaranya kelompok? Dilanjutkan, Mbak ya. Mana suaranya kelompok sapi? Oke. Mana suaranya kelompok ayam? Oke. Selesai? Sudah selesai? Oke, terima kasih. Semuanya sudah selesai ya? Sekarang coba ajukan tangan. Sudah selesai? Yang sudah selesai ajukan tangan kelompoknya? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum presentasi, di sini saya sudah menyiapkan permen. Apa ini? Permen. Saya kasih satu. Jangan banyak-banyak. Di sini juga satu. Di sini juga satu. Jangan disentuh dulu ya. Jangan disentuh dulu kok. Ini kok sebelah hilang permennya. Oh iya. Ini adalah permen. Permen apa ini? Kiss. Ya. Coba sekarang silakan berdiri dulu. Media belajarnya sudah ya? Kayak buku, terus laptopnya, HP-nya sudah? Ya, boleh ditutup. Ketika saya bilang bilang apa ya? Break. Maka tepuknya atas. Ya. Kalau break to, maka tepuknya bawah. Kalau saya bilang to, maka bawah. Ya, kalau break maka atas. Ya, sekali lagi coba. Break. Oke. Break. To. Nah, kalau saya bilang to maka ya, bawah. Sekali lagi. Break. To. To. Oke, sekarang fokus ke permennya. Ketika saya bilang one, ya one, maka kalian boleh rebut permennya tersebut. Ya, ketika saya bilang break, coba break. Two. Oke, ketika saya bilang one, diambil ya. Rebutan. Oke, coba break. Two. Ayo. Sekali lagi. Ya, jangan laptopnya yang diambil ya. Jangan laptopnya. Break. Two. Two. Break. One. Oke. Coba jangan tangan yang sudah mendapatkan permen. Oke, boleh dimakan, boleh dimakan. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Boleh dimakan, boleh dimakan. Yuk lagi. Siap? Siap. Break. Wah. Break. Two. Two. Belum kok langsung diambil. Taruh di tengah dulu ya, taruh di tengah. Taruh di tengah. Break. Oke. Break. Two. Mana kurang kompak. Break. Two. 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 Belum. Two. Yuk, sekali lagi. Break.
two, one. Oke. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya silakan perwakilan kelompok. Ya, perwakilan kelompoknya maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kita mainkan untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu berpresentasi di depan. Ya, kita mainkan permainan tradisional terlebih dahulu ya, yaitu hum pimpa alaihum gam sama suwit. Suwitnya pakai batu kertas gunting. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Gini. Ada pesana. Nah, yuk silakan. Yang nyaring. Oke, kelompok kucing yang pertama nanti yang presentasi. Berikutnya hum pimpa alaihum gam. Oke, berikutnya kelompok sapi. Silakan selanjutnya suit. Kelompok apa ini? Kambing. Kelompok apa ini? Ayam. Suaranya? Oke. Yuk, kertas, batu, gunting. Satu kali ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Sekarang dimulai dari kelompok kucing. Silakan. Oke, bisa. Gini ya, bisa ya? Tuh anunya. Gini. Dipegang. Minta tolong dipegang. Nah, begitu. Ke atasan bisa. Oke. Tadi kalau saya bilang door, maka jawabannya door. Kalau saya bilang door, maka oke. Selagi menunggu kelompok kucing ya berpresentasi masih menyiapkan, silakan saya kasih permainan terlebih dahulu. Door. Nah. Door. Oke. Door. Gitu ya. Tembak juga. Sekali lagi. Door. Oh, bukan door. Ya. Door gitu ya. Door. Jangan begitu, tapi door ya. Ketika saya bilang door, begitu ya. Coba lagi, yuk. Door. Per kelompok aja. Yuk. Door. Oke. Ketika saya bilang 3 kali door gitu ya. Door 3 kali kalian jawabnya gak kena gitu ya. Ya, paham ya? Nah, ketika sudah selesai, Masya Allah sudah selesai. Oke, silakan kita sambut perwakilan dari kelompok kucing. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Putri dan di sini ada teman saya. Nama saya Abdullah Al-Musa dan saya Syazia Mubin dari Indonesia. Saya Nadiana Abdul saya Natasha Abdul Ya. Kami dari kelompok kucing akan mempresentasikan tentang aturan atau relasi. Kalian sudah tahu apa itu relasi? Belum. Gak apa-apa. Tahu belum? Oke. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Di sini kami mempunyai contoh soalnya, yaitu di kelas 8 ada suatu kelompok yang memiliki kegembaran olahraga yang berbeda-beda. Di antaranya Dinda gemar olahraga voli, Saza gemar olahraga basket, Adin gemar olahraga renang, Ica gemar olahraga bulu tangkis, Tasya gemar olahraga badminton, dan Abel gemar olahraga sepak bola. Maka jika disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Himpunan A adalah himpunan nama orang, himpunan B adalah himpunan olahraganya, yaitu himpunan A terdiri dari Dinda dan seterusnya, himpunan B terdiri dari voli dan seterusnya. Hubungan antara kedua himpunan tersebut yaitu olahraga yang disukai. Relasi juga memiliki 3 cara, yaitu dapat dikerjakan dengan diagram panah, diagram kartesius,
dan diagram pasangan berurutan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Belum. Dari apa yang sudah dijelaskan barusan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ada juga tangan? Kalau ada? Nggak ada? Oke, terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya semula. Tepuk tangan buat kelompok kucing. Tepuk tangan buat kelompok kucing yang meriah. Oke, terima kasih. Berikutnya tadi kelompok sapi. Silakan kelompok sapi. Silakan yang lainnya ketika temannya mempresentasikan disimak dan didengarkan ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, coba tadi ketika saya bilang 3 kali ya, dor, maka kalian bilang nggak kena, gitu ya. Oke, coba dor. Oke, dor. Bagus. Dor. Oke, tepuk tangan dulu. Ketika saya bilang pelajaran matematika, maka jawabnya kalian yiha, gitu ya. Bisa? Pelajaran matematika. Yiha. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Mari kita simak. Sudah, Mbak? Kelompok sapi sudah? Siap mempresentasikan? Oke. Silakan simak. Ya, diperhatikan kalau temannya mau presentasi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari komodenya sendiri, diagram panah adalah diagram yang membentuk pola dalam bentuk arah panah dari suatu relasi yang merupakan hubungan antara anggota hubungan A dengan anggota hubungan B. Cara mengerjakan menggunakan diagram panah bentuk di sini ada kode banding atau bisa diganti dengan huruf atau huruf A. Dan di sini ada kode banding yang bisa dilakukan sesuai atau hubungan B. Untuk mengerjakannya, di sini ada sedikit yaitu diberikan siapa dan siapa yang kita berikan ke Eva. Jadi seterusnya seperti itu. Untuk hasil dari gambarnya yaitu bagi coklat, yaitu apel, coklat, kelapa, terus sekian. Kodenya adalah Eva beli apakah ada yang bisa ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada. Oke, sekian dari kelompok sapi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok sapi. Oke, pelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan atau mengevaluasi terlebih dahulu ya. Aturan relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Berarti ada 2 ya himpunannya ya. Baru bisa dikatakan relasi. Oke, bagus. Ya, sudah. Cukup untuk yang kelompok kucing. Bagus, tepuk tangan. Oke, berikutnya. Untuk yang kelompok sapi. Ini penyajian relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, oke. Evaluasinya adalah untuk
Panahnya ini kalau bisa masuk ke sini ya. Jadi harus agak panjang ke sini. Nah, sehingga dia tepat benar-benar menuju ke salah satu komponen yang ada di dalam kotak ini, ya. Jadi ini cuman evaluasinya. Untuk domain bagus betul. Kodomainnya ringnya. Oke. Oke, bagus. Terima kasih buat kedua kelompok yang sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya. Tadi ketika saya bilang pelajaran matematika, maka jawabnya iya. Oke, saya coba dulu. Pelajaran matematika. Iya. Oke. Dor. Oke. Jangan jangan begitu ya. Ini enggak kena ya. Jangan begitu. Dor. Oke. Dor. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya tadi dari setelah kelompok sapi, siapa tadi? Kelompok. Ya, selanjutnya kelompok kambing, dipersilahkan. Selasinya mana? Oh iya, silakan. Tepuk 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang kompak. Nah, tandanya kenapa kok nggak kompak kalian? Karena kalian tepuk tangannya tidak berirama. Coba berirama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Gini, jangan, coba dengarkan dulu. Kalau tepuk 1 begini ya. Tepuk 2, tepuk 3. Ya. Tepuk 4. Gitu. Berirama. Tepuk 5. Gitu ya. Duk. Nah, gitu ya. Bisa? Coba tepuk 1, 2, 3. Ini. Gitu. Apalagi sampai tepuk 10. Kopak-kopak gini Mas ya. Sudah selesai? Siap? Oke, silakan. Untuk kelompok kambing, beri semangatnya untuk kelompok kambing. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok kambing. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang penyajian relasi dalam bentuk diagram kartesius. Baiklah, sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lailatul Iza Ramadhani dan di sebelah kanan saya ada Antasya Dimora, bisa dipanggil Zida Farah Lebiba, bisa dipanggil Lana. Adira Putri Maudita, bisa dipanggil Dira. Hayatul Faiza, bisa dipanggil Faiza. Indra Suratul Karoma, bisa dipanggil Dira. Di sini ada pengertian diagram kartesius nih. Udah pada tahu belum apa sih itu diagram kartesius? Diagram kartesius merupakan bentuk diagram yang terdiri dari sumbu X dan Y. Di sini diketahui himpunan A ada A, coklat, keju, nanas, kopior, coklat kelapa, dan mangga. Dan himpunan B ada Tira, Lala, Aura, Indah, Faizah, Tasya, dan Iza. Untuk garis yang mendatar ini disebut sumbu Y. Kita gunakan untuk himpunan A. Dan untuk garis vertikal yaitu sumbu Y kita gunakan untuk himpunan B. Jika kedua himpunan tersebut disajikan dalam diagram kartesius, maka akan membentuk seperti berikut ini. Nah, tadi kita udah tanyakan ini setiap masing-masing anggota. Kalian suka yang mana? Ternyata di sini Ira menyukai coklat, Nabila menyukai keju, Aura menyukai nanas,
domain metric. Domain adalah daerah kawan, domain daerah asal, rank adalah daerah hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Apa tadi? Bilang apa tadi? Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik. Terus, bukan malah mencari yang lebih baik. Masya Allah. Gitu ya. Terima kasih. Ada lagi? Masih satu ya? Oke, silakan. Tepuk tangan semangatnya buat kelompok ayam. Bisa? Tepuk satu. Dor. Dor. Pelajaran matematika? Oke, tepuk tangan dulu. Dipersilakan, nih mic-nya. Dipersilakan untuk kelompok ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ayam, sebelumnya kita berkenalan dulu karena kata pepatah jika terkenal berkata sayang. Baik, nama saya adalah Naya Fadila Ramadhani, saya namanya. Nama saya Aumel, dan nama saya Sevi. Apa sih itu pasangan berurutan? Pasangan berurutan adalah pasangan yang dibentuk oleh dua elemen dan dipisahkan oleh koma dan ditutup dalam tanda kutip. Baik, ada nama biskuit, ada sari gandum, biskuit warna, sandwich coklat, batu silva, sandwich vanila, dan sandwich keju. Siswanya adalah Amel, Ara, Naya, Aurel, Frida, dan Sevi. Di sini ternyata Amel menyukai sari gandum, Ara menyukai biskuit warna, Naya menyukai sandwich coklat, Aurel menyukai roti nata, Frida menyukai sandwich vanila, dan Sevi menyukai sandwich keju. Domainnya di sini adalah sari gandum, biskuit warna, sandwich coklat, roti nata, sandwich vanila, dan sandwich keju. Domainnya adalah Amel, Ara, Naya, Aurel, Aida, dan Sevi. Dan domainnya Amel, Ara, Naya, Aurel, dan Sevi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok ayam. Oke, sudah semua ya mempresentasikan ya? Oke, baik. Mbak siapa namanya? Mia. Ini? Waida. Kelompok ayam. Ya, yang ini kelompok sapi. Mbak Eva ya. Tadi sama Mbak Eva ya. Yang ini kelompok kambing. Mbak Iza dan yang ini Mbak Dinda. Oke. Mbak. Oke. Di sini diagram apa ini? Kartesius. Diagram Kartesius itu adalah diagram yang terdiri dari sumbu X dan Y. Sumbu X itu yang ke bawah ya. Y itu yang ke atas. Nah, untuk domain itu adalah daerah asal. Kalau daerah asal itu berada di sumbu X. Ya, ada di sumbu X. Kalau daerah
kawan itu ada di sumbu Y. Kalau hasil itu mesti ada di Y. Paham ya? Oke, yang ini hanya tulisannya ini kebalik. Kurung awalnya itu harusnya begini. Nah, ya. Nah, ini kebalik. Perutnya ada di depan. Seharusnya ada di belakang. Yang ini himpunan pasangan berurutan. Adalah pasangan yang dibentuk oleh dua elemen yang dipisahkan oleh koma dan ditulis di dalam tanda kurung. Ya, betul. Harus ada kurung awal dulu yang di luar ya, baru ditaruh di dalam kurung biasa. Nah, anggotanya siapa tinggal ditulis. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah mempresentasikan hari ini. Tepuk tangan. Yang meriah. Tambah meriah. Tambah meriah. Tambah meriah. Dor, dor, dor. Alhamdulillah. Sudah selesai untuk presentasinya. Berikutnya untuk lebih tahunya saya kepada kalian bahwa kalian sudah benar-benar gak apa-apa dimakan aja. Kalian tuh paham dan bisa mengerjakan ya dan benar-benar sudah masuk ilmunya, maka ini dikerjakan ya. Bisa mengerjakan ya? Oke, silakan dikerjakan. Nah, yuk silakan dikerjakan. Ada pen? Soal individu berarti semua siswa harus mengerjakan ya. Bukan kelompok, tapi individu. Kurang satu, Nak. Saya kasih waktu 5 menit ya. Dari sekarang. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, biar saya tahu benar-benar bahwa kalian sudah paham untuk materi relasi ini. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan ini, maka untuk materi selanjutnya tambah susah, Nak ya. Jadi harus dikerjakan secara mandiri. Satu menit telah berlalu. Dua menit telah berlalu. Langsung jawaban, soalnya nggak usah. Dicoba. Bisa? Mbak siapa namanya? Natasha. Iza. Aisyah. Tiga menit telah berlalu.
Sudah? Waktunya habis? Cukup ya? Oke, selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Terima kasih, mantap. Jawabannya asik. Dikumpulkan. 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 Ya, terima kasih. Oke. Oke. Berikutnya apa ini? Penutup. Sekarang minta tolong kita berdiri terlebih dahulu, ya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan ini. Ada apa ini? Video ya? Oke. Nanti ketika maju, maka kalian maju. Kalau mundur, mundur. Kalau ke kiri, ke kiri. Kalau ke kanan, ke kanan. Gitu ya? Oke. Gini aja. Ha. Ha. Lagi. Ha. Yang semangat. Ha. Lagi. Dah. Maju. Gini ya, gini tangannya. Nah, mundur. Hei, ya nyanyi sambil nyanyi. Kanan. Hei. Kiri. Hei. Enggak kelihatan ya. Ke depan lompat. Ke depan lompat. Ke depan lompat. Teriak hore. Lompat.
lompat. Lompat ke belakang, lompat. Lompat. Hore. Hore. Lagi. E. Dua. Dua kali. Lagi. Gimana ini? Gini. Ketawa. Lagi. Maju. Sambil nyanyi ya. Mundur. Hei. Maju. Kanan. Hei. Bingung. Lagi. Kiri. Hei. Ke depan, lompat. Ke depan, lompat. Ke depan, lompat. Hore. Lompat ke belakang, hore. Ke belakang, lompat. Ke belakang, lompat. Teriak, hore. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya di sini saya mau bertanya. Ketika sudah mengikuti materi pada kesempatan pagi hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Bisa acungkan tangan. Kita sudah belajar apa tadi? Relasi. Ada yang bisa menyebut relasi itu apa? Relasi itu apa? Acungkan tangan. Relasi itu apa? Ya, silakan, Mbak. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Oke. Itu relasi ya. Terus tadi kita sudah menyajikan relasi dengan berapa cara? Tiga. Yang pertama? Oke. Setelah itu adakah yang bisa menyebutkan contoh relasi? Acungan tangan. Ya, silakan Mbak Dinda. Siswa kelas 8F mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Contohnya di sini, Salza menyukai bakso, Adit menyukai pangsit, Isa menyukai mie ayam, Ya. Abel menyukai nasi goreng. Terus? Jadi, biasanya adalah nama orang, bulan B, nama makanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Dinda. Paham ya? Sudah? Oke, berikutnya di sini ada kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kita belajar apa tadi? Relasi, gitu ya. Terus tadi sudah dijelaskan juga mengenai contoh relasi ya. Sama Mbak Dinda. Setelah itu penyajian relasi juga tadi ada 3. Sudah jelaskan barusan ya? Oke. Berikutnya saya mau tanya nih. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang relasi. Oke? Sudah bisa? Paham? Oke. Karena kalian sudah paham, di sini tentunya setelah pelajaran relasi ini,
masih ada materi lanjutan, nak ya. Masih ada materi lanjutan yang akan saya ajarkan pertemuan depan. Apa saja itu? Yaitu tentang fungsi. Kalau sekarang kan relasi. Kalau pelajaran yang akan datang itu tentang fungsi. Ya, jadi fungsi itu apa? Nanti saya jelaskan. Nah, maka dari itu minta tolong di rumah dipersiapkan terlebih dahulu. Ada tips. Ya, kalau kalian ingin pintar matematika, ya mengalahkan teman-temannya yang lain, gimana caranya? Caranya kita ibaratkan naik sepeda. Ya, kenapa Ustadz kok saya kalah sama dia? Nah, kita cek. Kalau kita ibaratkan naik sepeda, kenapa kok kalah? Kok lebih dulu dia? Pasti kecepatannya melebihi kita, kan gitu ya? Melebihi kita. Mungkin kalau yang depan itu gasnya, kalau naik sepeda motor itu mencapai 60, ya. Kalau kita hanya mencapai 30, akhirnya kita nggak bisa ngejar gitu ya. Nggak bisa ngejar prestasinya dia. Tapi kalau kita gas melebihi dari gasnya yang depan itu, otomatis akan mendahului. Begitu juga. Makanya nanti malam jangan lupa ini dipelajari lagi ya. Dipelajari lagi agar benar-benar dipahami oleh kalian. Kalau sekarang paham, nanti malam tidak diajarkan, maka insya Allah lupa lagi. Nah, setelah itu, kalau si dia itu belajarnya itu 1 jam, maka kalian harus melebihi dari 1 jam. Gitu, bisa jadi 2 jam. Nah, nanti kalian akan mendahului. Ya, kalau kalian tetap setengah jam, ya nggak bisa mendahului yang belajar selama 1 jam. Nah, itu tips dari saya agar supaya kalian bisa berprestasi atau mengalahkan teman kalian yang berprestasi tersebut. Seperti itu ya. Jadi materi besok kita akan mempelajari tentang fungsi, gitu ya. Nah, setelah itu harapannya setelah selesai ini ya dipelajari lagi nyampe rumahnya. Nah, sekarang apa itu? Jazakallah. Oke, karena sudah selesai pelajaran hari ini, silakan sekarang dirapikan terlebih dahulu. Kita bersiap-siap untuk menyelesaikan pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar supaya ilmu yang kita harapkan yang sudah kita pelajari hari ini bisa benar-benar menancap di otak kalian dan benar-benar sudah kalian buang ke lautan sana biar tidak lupa ya, biar tidak terbuka lagi itu pintunya. Paham ya? Marilah kita berdoa, silakan dipimpin berdoa. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran matematika? Oke. Terima kasih. Silakan boleh keluar kelas.